Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo Arianto dari kelas IGI 1 dengan nomor induk mahasiswa 20034311013. Di video ini akan menerangkan tentang magnetik. Magnetik adalah suatu fenomena di mana material dapat menimbulkan gaya terhadap benda-benda berbahan suatu material tertentu berupa gaya tarik ataupun gaya dorong. Gaya yang keluar dari suatu material magnetik disebabkan dari tingkat atomik material. Elektron yang mengorbit inti atom akan menghasilkan dipol magnetik. Apabila dalam suatu atom terdapat lebih banyak elektron yang tidak berpasangan, maka akan menimbulkan dipol magnetik yang keluar dan menghasilkan gaya. Jika semua atau sebagian besar atom penyusun suatu material memiliki arah dipol yang sama, maka akan timbul gaya magnet. Tingkat kesamaan arah dipol-dipol dalam suatu material menentukan tingkat kekuatan dan ketetapan magnetik material tersebut. Hal ini disebut suseptibilitas. Pada dasarnya, semua benda memiliki dipol magnetik, namun material magnetik memiliki dipol magnetik yang lebih banyak. Meskipun terdapat material yang memiliki banyak dipol magnetik, sifat kemagnetan juga ditentukan dari kesamaan arah dipolnya. Berdasarkan wujudnya, material magnet terbagi menjadi material lunak dan material keras. Magnet keras adalah jenis magnet yang terbuat dari bahan pembuat magnet yang susah untuk dibuat. Namun, pada saat sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya dapat bertahan lama. Contoh magnet keras adalah baja dan kobalt. Yang kedua, magnet lunak. Magnet lunak adalah jenis magnet yang terbuat dari bahan yang mudah dibuat, akan tetapi setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya tidak dapat bertahan lama. Contoh magnet lunak adalah besi. Berdasarkan sifat kemagnetannya, bahan magnet dapat dibedakan menjadi diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Yang pertama adalah diamagnetik. Bahan diamagnetik terdiri atas atom-atom atau molekul-molekul yang tidak memiliki dipol magnet permanen. Jika bahan tersebut diberi medan magnet atau medan luar H, maka akan muncul momen-momen dipol yang arahnya berlawanan. Bisa dilihat di bawah. Saat diberi medan H ke arah kanan, maka akan muncul dipol ke arah kiri. Dapat dilihat juga di grafik, saat diberi H, maka nilai magnetisasinya menjadi minus. Walaupun timbul dipol-dipol magnetik, tetapi magnetnya tergolong sangat lemah. Lalu bersifat reversibel. Maksudnya ketika medan magnet luar dihilangkan, maka atom atau molekul diamagnetik akan kembali seperti semula. Nah, saat tadi diberi medan H, muncul dipol-dipol ke arah kiri. Lalu saat medannya dihilangkan, maka akan kembali seperti semula, tidak ada dipol-dipolnya. Berikut adalah bahan diamagnetik dengan suseptibilitas yang semuanya negatif, seperti bismut, tembaga, intan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah paramagnetik. Paramagnetik ini mempunyai dipol magnet yang permanen, namun arahnya bersifat acak, sehingga nilai magnetisasinya cenderung ke 0. Lalu apa yang terjadi bila diberi medan luar? Seperti yang ada di grafik, bila diberi medan luar, maka magnetisasinya akan menjadi lebih dari 0. Dan pola dipol yang tadinya bersifat acak akan menjadi mengikuti arah dari
medan luar magnet. Seperti yang ada di gambar, hanya 0, M-nya 0, lalu diberi medan magnet luar, dipolnya akan mengikuti arah dari medan magnet luar, sehingga dapat menimbulkan efek magnet meski magnetnya lemah, meski arah dipol-dipolnya searah. Berikut adalah contoh material paramagnetik. Ada aluminium, magnesium, natrium, dan lain-lain. Selanjutnya ada ferromagnetik. Walaupun tidak diberi medan luar, material ini memiliki orientasi momen-momen dipol yang searah. Jadi M-nya tidak sama dengan 0. Contohnya ada besi, nikel, kobalt, gadolinium, europium. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva histeresis tentang ferromagnetik. Seperti dilihat di gambar, jadi titik awal sebelum diberi medan itu di titik 0, lalu saat diberi medan, kurva akan bergerak ke atas sampai ke titik saturasi. Apabila sudah sampai ke titik saturasi, jadi itu titik puncak, jadi tidak bisa melebihi titik itu lagi, yang disimbolkan titik MS. Lalu saat medannya dihilangkan, kurvanya ini tidak kembali ke titik 0, namun turun ke titik MRS, di mana titik magnetisasi yang tersisa saat medan dihilangkan. Jadi berbeda dengan kurva dari diamagnetik dan paramagnetik, saat medan dihilangkan maka kurvanya akan kembali ke titik 0. Di kurva histeresis ferromagnetik, saat medan dihilangkan itu masih ada dipol-dipol magnetik yang belum kembali ke awal. Lalu dari titik MRS akan turun ke titik HC, gaya koersif. Jadi medan yang diperlukan untuk membawa nilai magnetisasi kembali menjadi 0. Lalu selanjutnya ada antiferromagnetik. Antiferromagnetik ini dapat digambarkan oleh dua jenis atom dengan momen magnet yang berlawan arah, antiparalel. Jika tak ada medan luar, besarnya momen magnet yang antiparalel seimbang, sehingga magnetisasi total sama dengan 0. Lalu kalau diberikan dengan medan luar, maka magnetisasinya tidak 0. Apabila ke atas, jadi dipol yang ke bawah lama-lama akan cenderung ke mengecil dan ke atas juga nanti. Contoh dari antiferromagnetik yakni kromium dan mangan. Berikutnya ada ferrimagnetik. Ferrimagnetik ini hampir mirip dengan antiferromagnetik yang memiliki arah dipolnya berlawanan arah. Namun pada ferrimagnetik, arah dipol yang ke atas itu lebih besar daripada yang ke bawah, ataupun juga sebaliknya, sehingga memiliki magnetisasinya tidak sama dengan 0. Lalu contoh dari ferrimagnetik yakni Fe3O4 atau ferrit, lalu ada nikel ferrit dan zinc ferrit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.